Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat Kekasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Dan sebagai keluarga penghimpun adalah keluarga Bapak Benyamin Bane dan Bapak Julius Sumbung. Dan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, mari kita berdiri dan kita akan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan menyanyikan pujian dari NKB 3, kita nyanyikan bait yang pertama, Terpujilah Allah. Mari Bapak Ibu kita mulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kita kembali memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan pujian Kidung Jemaat 467. Kita nyanyikan mulai dari bait pertama sampai bait yang ketiga, Tuhanku bila hati kawanku. Mari kita satu dalam doa pembacaan Alkitab. Kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan ya Tuhan kami haturkan ke hadapan hadirat Tuhan, karena begitu besar kasih dan setia Tuhan bagi kami semua, sehingga pada malam hari ini kami kembali dilayakkan oleh Tuhan untuk datang memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Bapa dalam surga, tiba saatnya kami akan bersama-sama untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, suci kuduskanlah kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, dan layakkanlah kami semua untuk boleh berada di sekitar firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu,
kuasai hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga hamba-Mu ini boleh berkata-kata seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dan bagi setiap jemaat yang sudah rindu mendengarkan firman-Mu, kami percaya Roh Kudus Tuhan juga yang akan memberikan kemampuan kepada mereka untuk boleh memahami akan setiap firman yang kami akan baca dan renungkan bersama-sama. Bapa dalam surga, berfirmanlah, karena kami sudah siap dan rindu mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu, jemaat kasih Tuhan, mari kita siapkan pembacaan kita yang saya sudah siapkan dari Injil Matius pada pasalnya yang ke-23. Kita akan baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan yang disebut berbahagia ialah kita semua yang selalu siap, selalu rindu untuk membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam sepanjang hidup kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tema renungan kita pada malam hari ini adalah menjadi pemimpin yang berintegritas. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, orang berintegritas berarti mereka memiliki pribadi yang jujur dan juga memiliki karakter kuat, atau apa yang dikatakan sesuai dengan tindakannya. Nah, Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, saat ini kita sedang berada di dalam masa-masa untuk mencari pemimpin yang berintegritas, baik itu pemimpin di pemerintahan maupun pemimpin rohani di dalam jemaat. Pemimpin di pemerintahan yaitu pemilihan wali kota Makassar, dan pemimpin rohani di jemaat kita yaitu pemilihan penatua dan syamas yang masih terus berproses sampai saat ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perikop bacaan kita saat ini, kita akan melihat dan belajar dari kehidupan para pemimpin agama Yahudi saat itu, yakni orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dikritik oleh Yesus. Dan juga sekaligus kita akan belajar tentang sosok pemimpin yang tentunya diinginkan oleh Tuhan, tetapi juga yang diinginkan baik di tengah masyarakat maupun di dalam pelayanan gereja Tuhan, yakni sang pemimpin yang berintegritas.
Mari Bapak Ibu kita lihat bagaimana Yesus menunjukkan sikap yang positif terhadap Taurat. Yesus dalam pembacaan kita tadi mengakui Musa sebagai tokoh penting dalam kaitannya dengan Taurat. Ayat yang kedua pembacaan kita tadi mengatakan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Karena itu Yesus juga memberikan pembenaran terhadap isi Taurat yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat. Kemudian Bapak Ibu, ayat yang ketiga mengatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah, Bapak Ibu yang di jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini menjelaskan bahwa Yesus tidak menentang posisi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang menduduki kursi Musa. Tetapi Bapak Ibu, Yesus hanya menentang sikap dan perbuatan mereka pada masa itu. Sehingga Yesus mengatakan, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari nas pembacaan kita saat ini ada dua hal atau sikap yang sangat ditentang oleh Yesus. Mungkin saja Bapak Ibu kita dapat melihatnya juga dalam kehidupan para pemimpin yang ada di sekeliling kita. Atau mungkin saja tanpa sadar kita sendiri dalam posisi dan jabatan kita masing-masing. Sikap yang pertama yaitu hanya bicara tetapi tidak mau berbuat. Oleh karena itu Bapak Ibu, ini boleh dikatakan orang yang hanya taunya bicara tetapi tidak ada tindakan nyata yang ia perbuat dalam kehidupannya. Dalam ayat yang ketiga dan keempat pembacaan kita tadi menjelaskan bahwa ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi sangat lihai untuk mengajarkan Taurat, namun mereka tidak melakukan dan menghidupinya. Ajaran mereka yang mereka sampaikan yaitu Taurat Tuhan benar. Namun Bapak Ibu, hidup mereka sendiri jauh dari kebenaran yang mereka ajarkan. Dengan kata lain Bapak Ibu, bahwa mereka tahu kebenaran tetapi mereka melakukan kejahatan. Mereka tahu mengajarkan tapi mereka sendiri tidak melakukan kebenaran yang diajarkannya. Inilah Bapak Ibu yang dimaksud pemimpin yang tidak berintegritas. Silakan Bapak Ibu, kita introspeksi diri kita masing-masing. Entah sebagai apapun kita di tengah-tengah masyarakat, gereja maupun keluarga, apakah kita masuk kategori orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang pandai memakai topeng posisi, jabatan, dan pelayanan untuk menutupi kebobrokan kita. Itu yang pertama. Kemudian sikap yang kedua yaitu berbuat sesuatu dengan maksud supaya mendapat pujian atau sanjungan. Ayat yang kelima sampai yang ketujuh pembacaan kita tadi mengatakan, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Bahwa apa yang para ahli Taurat dan orang-orang Farisi lakukan dimotivasi oleh keinginan untuk mendapatkan pujian dan penghormatan dari orang lain. Mereka berlomba-lomba menjadi rabi, menjadi bapa, menjadi pemimpin, menjadi orang yang nomor satu. Ayat yang ke-8 sampai ke-10 pembacaan kita tadi. Bahkan mereka melakukan perbuatan yang baik tetapi tidak dengan tulus, melainkan Bapak Ibu dengan ambisi kesombongan terselubung untuk menjadi yang terkemuka. Inilah gambaran pemimpin dan pelayan-pelayan munafik yang dikritik oleh Yesus dalam pembacaan kita tadi. Semoga Bapak Ibu kita tidak seperti para Farisi dan ahli Taurat di dalam pembacaan kita tadi. Itulah sebabnya pada ayat yang ke-11 sampai 12 pembacaan kita,
Yesus menggambarkan dua karakter utama kepemimpinan Kristiani, yaitu yang sungguh-sungguh melayani dan yang rendah hati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu mari kita mencari pemimpin yang berintegritas untuk menjadi pemimpin, baik itu pemerintahan maupun pemimpin rohani di dalam jemaat, dengan tetap mengandalkan Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi pemimpin-pemimpin atau pelayan-pelayan yang berintegritas, yakni menjadi pemimpin atau pelayan yang melakukan dan juga menghidupi setiap kebenaran atau apa yang kita ajarkan, dan menjadi pemimpin atau pelayan yang sungguh melayani dengan tulus, dengan rendah hati, melayani tanpa pamrih, dan melakukan segala sesuatu dengan motivasi yang tulus dan benar, dan bukan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, dan juga bukan untuk mencari kedudukan. Ingatlah Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, semakin tinggi posisi kepemimpinan yang dipercayakan Tuhan kepada kita, baik itu di dalam dunia pemerintahan, masyarakat, gereja, keluarga, dan bagian kehidupan lainnya, marilah kita melakukannya dengan mengintrospeksi diri dengan pertanyaan, apakah saya seorang pemimpin Kristiani yang berintegritas? Selamat menjadi pemimpin atau pelayan yang berintegritas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam saat teduh, kita merenungkan firman yang telah kita dengarkan bersama-sama. Saat teduh dimulai. Amin untuk saat teduh. Mari Bapak Ibu kita persiapkan persembahan kita, dan untuk mengiringinya kita akan bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dari NKB 199 kita nyanyikan bait yang pertama, sudahkah yang terbaik kuberikan. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa syafaat mendukung pokok doa yang sudah disiapkan oleh keluarga. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang telah Engkau perdengarkan bagi kami semua selaku umat-umat yang menginginkan kami semua menjadi pelayan-pelayan, pemimpin-pemimpin yang berintegritas dalam kehidupan kami dimanapun kami berada, baik itu di lingkungan pemerintahan maupun di tengah-tengah pelayanan kami di dalam jemaat. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami memperoleh kekuatan dan kemampuan dari Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, bersama dengan jemaat kekasih Tuhan, lewat ibadah yang kami laksanakan dari rumah kami masing-masing, kami datang mendukung di dalam doa buat keberadaan keluarga kekasih kami, Bapak Benyamin Banne dan juga Bapak Yulius Sumbung dalam kehidupan mereka masing-masing. Sebagai kepala keluarga, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka di dalam mengangkat segala tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepadanya. Menjadi kepala keluarga yang juga menjadi imam dalam keluarga yang dicontoh oleh anak-anak dan juga istri. Bapa dalam surga, kami berdoa buat ibu rumah tangga dalam tugas pekerjaan mereka setiap hari, di dalam mengurus rumah tangga dan juga di dalam mengasuh anak-anak. Berikan kekuatan, kesehatan kepada mereka, kemampuan mengangkat segala tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa juga
buat anak kekasih Anti Hendra yang saat ini berada di Papua dalam tugas pekerjaan mereka masing-masing. Kami mohon berikan kekuatan kesehatan kepada mereka, memberikan kemampuan di dalam mengangkat segala tugas tanggung jawab yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan. Dan kami percaya Tuhan bahwa setiap apa yang mereka kerjakan, kalau semuanya itu dipertaruhkan di dalam tangan kuasa Tuhan, maka mereka semua akan diberikan kemampuan mengangkat segala tugas tanggung jawab itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat Sarti di Morowali dalam pekerjaannya. Tuhan berkati anak kekasih Sarti ini dalam mengangkat segala tugas pekerjaan di Morowali. Berikan kekuatan kesehatan kepadanya dalam mengangkat tugas tanggung jawab pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Kami juga berdoa buat anak kekasih Ika yang juga dalam pekerjaannya. Tuhan berkati pekerjaan, berkati dengan kekuatan kesehatan di dalam mengangkat segala tugas pekerjaan ini. Ada kekuatan kemampuan yang Tuhan berikan kepadanya dalam keadaan sehat penuh selamat. Kami berdoa juga ya Tuhan buat anak kekasih Abel dalam pendidikan mereka masing-masing, dalam pertumbuhan mereka. Tuhan berikan kekuatan, berikan hikmah pengetahuan di dalam menuntut ilmu. Kami berdoa juga ya Tuhan buat anak kekasih Aping dan juga anak kekasih Aldris dan juga Laura dalam pertumbuhan mereka masing-masing. Berkati anak-anak komunia Tuhan, mereka semua terus bertumbuh kuat dan sehat dalam Tuhan, menjadi anak-anak yang dibanggakan di tengah-tengah keluarga untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat semua keluarga, baik itu ada Toraja maupun dimanapun mereka berada. Berkati rumah tangga dan pekerjaan mereka, anak-anak mereka, dalam pendidikan dan pekerjaan mereka, semua dalam keadaan sehat pun selamat karena Tuhan yang melindungi mereka. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat jemaat kekasih Tuhan yang sampai saat ini masih terus bergumul karena sakit penyakit. Baik itu Ibu Martina Bura, Bapak Andarias Kombongkila, Rai Tiranda, Ibu Limong Gappa, Albert Musa dan juga Adrian Petrus Toding, dan juga Seraping yang terus dalam proses pemulihan karena sakit. Kami mohon ulurkan tangan kuasa Tuhan atas mereka, jamah tubuh mereka Tuhan, dan angkat sakit penyakit dari mereka semua. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang tidak sempat kami sebut, mungkin mereka dalam keadaan sakit. Tuhan juga pulihkan mereka dari sakit penyakit mereka. Bapa dalam surga, kami berdoa buat jemaat-Mu jemaat Jordan, Ibu Pendeta dan para majelis, dan juga seluruh jemaat-Mu di dalam tugas pekerjaan pelayanan rumah tangga kami semua. Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan dan keselamatan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat panitia pemilihan penetua dan syamas, mereka terus dikuatkan oleh Tuhan di dalam mengemban tugas yang sangat mulia ini di dalam pelayanan tengah-tengah jemaat. Kami berdoa juga ya Tuhan buat tim IT, baik itu kameramen, pianis, kantoria, dan seluruh yang mendukung kegiatan ibadah yang diselenggarakan secara online ini. Tuhan berkati kami semua dengan kekuatan, kesehatan, dan keselamatan. Memberkati setiap perangkat yang kami gunakan sehingga boleh berfungsi dengan baik. Bapa dalam surga, kami berdoa juga ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air, semua dalam keadaan sehat pun selamat karena Tuhan yang melindungi dan memberkati mereka. Tuhan berkati kota kami, kota Makassar. Bapa dalam surga, kami berdoa buat persembahan yang telah kami persembahkan. Kami mohon mampukan setiap yang mengelolanya, boleh mengelolanya dengan baik dan benar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan berkat-Mu yang masih ada pada tangan kami masing-masing, Tuhan berkati itu dan kami boleh pergunakan di tengah-tengah kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Bapa dalam surga, inilah doa syafaat kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita kembali berdiri dan kita puji muliakan nama Tuhan dengan menyanyikan pujian dari NKB 188. Kita nyanyikan bait yang pertama, Tiap Langkahku. Bapak Ibu jemaat kasih Tuhan, pergilah kamu dan hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan selalu memuliakan Tuhan, dan jadilah berkat bagi sesama, serta dengan iman terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Benyamin Banne dan juga Bapak Yulius Sumbung yang sudah menjadi tuan rumah, dan juga diucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang masih tekun untuk mengikuti ibadah yang dilaksanakan secara online. Tuhan Yesus memberkati dan selamat malam.